Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarramal muhtaramun yang kami hormati, para orang tua, para guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di tengah-tengah kita semua, Ketua Masjid Jawharul Iman beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Jawharul Iman, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Di salat subuh ini kata Allah adalah salat yang disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masuk ke dalam masjid ini adalah orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu subuh ini waktu yang luar biasa. Bahkan ada waktu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan. Namanya waktu sahar. Sahar itu waktu sebelum azan subuh. 30 menit lah kurang lebih sebelum azan subuh, itu namanya waktu sahar yang sering kita pergunakan untuk sahur. Makanya sahur itu termasuk doa terijabah karena dia berada di waktu sahar. Jadi kalau sekarang ini subuh jam 5 kurang berapa sekarang? 5 kurang seperempat lah kali ya. Nah, jadi kalau jam 5 kurang seperempat berarti saharnya itu jam 4 seperempat, atau mulai jam 4 lah. Jam 4 sampai dengan setengah 5 itu waktu di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang di waktu-waktu itu terlalaikan untuk kita tidur, ngantuk dan lain sebagainya. Dan itu waktu-waktu terijabah. Lalu kemudian setelah kita berdoa, kita pergi ke masjid, dicatat pula. Luar biasa bu. Kalau yang lewat catatan tidak ketemu, yang ngantri-ngantri di pos giro, ada catatan galau itu. Ada kamu yang ngantri di pos, kata udah dapat apa kamu itu ramin, kuring, kamu balik dari rumah. Kalau dari jalan tidak lewat rumahku di kantor Paknya, ada kantor pos giro di situ. Pening kepala aku, ngantri apa aja. Ini kata yang puasa pak, mengodot lanang-lanang di pinggir jalan itu, jualan sampai makan jalan. Inilah kita kadang hiduplah susah, hiduplah saro di dunia, di akhirat bakal mati ngantuk dulu. Ya kalau kita seandainya hidup nila susah di dunia, tapi kita puasa, mungkin ada harapan, Pak. Walaupun belum tentu puasa kita diterima, tapi setidak-tidaknya kan punya harapan gitu. Malah tidak puasa, nak apa dia, Pak? Puasa ni wajib hukumnya. Kalau yang betinonya aku positive thinking wela, mungkin dia main itu wela, ya. Ya maksudnya mungkin halangan. Kalau lanang halangan apa? Men tidak kamu enak. Tidak puasa, aduh astagfirullahaladzim. Ngapa mereka pergi ke kantor pos? Karena namanya tercatat bakal nerima duit. Nah, kita yang pergi subuh-subuh ini bakal tercatat. Makanya waktu pagi ini waktu yang luar biasa. Bahkan sedekah yang paling hebat itu sedekah di pagi hari. Karena setiap pagi ini malaikat Allah ini berdoa, ya Allah suburkanlah harta bagi yang bersedekah di pagi hari. Dan ya Allah musnahkanlah hartanya bagi yang ketabasa. Tidak, itu doa malaikat itu. Doa malaikat itu dua pagi hari ini. Ya Allah suburkan
sedekahnya apa suburkan hartonya wong yang sedekah di pagi hari dan musnahkan hartonya wong-wong yang ketawasa. Tadi sudah diumumkan, ya, sudah diumumkan bahkan masjid ini akan sudah direnovasi baru nak. Belum mulai. Baru nak, ya. Oh, masih agak panjang juga baru nak nih. Antara dua nak laju apa nak idak ini soalnya. Ini baru nak soalnya kan. Nah, ke mana besar ke ini? Pindahnian. Oh, ini jadi apa? Oh, ini untuk halamannya ya. Oh, itu masjidnya maju jadi. Geser ke sana sungai. Oh, nak ngajak antu banyu kamu ni. Ngajak antu banyu jemaah sini. Oh, jadi di pinggir sungai ni kan. Masyaallah. Bagus-bagus ni jangan tanggung. Jadi dijengok wong dari itu bisa jadi wisata dari pinggir Sungai Musi. Ada kesempatan ini mulai sekarang. Mulai belum penggalangan dana? Belum. Baru nak juga. Apa? Mau nunggu banyu? Oh, ke pinggir sungai ni. Tapi belum mulai tapi baru nak. Lagi? Sudah, ini sudah ada kesempatan, ya. Sudah ada kesempatan. Kalau masjid sudah jadi, ya, katik lagi kesempatan kami lagi bangun masjid, Pak. Ya, di apa namanya 2 tempat, di Palembang di depan Sumek Sukawakti, sikok lagi di Segayam. Saya tiap hari menghimbau jamaah. Sekarang masjid sudah jadi, dipakai sudah salat tarawih di bulan Ramadan ni. Habis siapa nak kita sedekah lagi masjid sudah jadi, Pak. Tapi bangun sekarang ampunin, Pak. Masjid itu habis 3 miliar. Di depan Sumek masjidnya. Masuk ke lorong Sukawakti itu. Saya lagi bangun 2 masjid kan, sikok di Palembang, sikok di Segayam. Puji ngoi 3 miliar mana lah duit 3M ini. Rupanya ndak hati nan regonya, Pak. Perasaan ndak ada besar masjid kami, cuma 12 kali 15. Bagian dalamnya. Tapi anak buat dak katik tiang. Jadi pucuknya main habim kalau main besi-besi itu, ya. Kadangan malu kita kalau masjid banyak tiang nih. Kadangan banyaklah tiang daripada jemaahnya itu nah. Iya, kadang-kadang dah lemah gitu. Tiang ada 10, jemaah cuma 5 yang datang kan. Jadi banyaklah tiang daripada jemaah. Jadi aku buat dah katik tiang ni kan. Jadi maki apa namanya? Besi kalau Pak, besi habim itu. Jadi luas ya tengoknya, cak lemak dan gitu, ya. Biasa kayak konstruksinya itu kalau biasa dalam-dalam tu mak mana caranya supaya tidak pacak tidak ada bertiang, ya. Kalau masjid ada tiang tu agak lemak gitu tu, ya. Tapi kalau masjid ada tiang tu yang tua-tua ni galak ngerutu, katik tempat nyender biasanya. Nyender memang tak apa. Langsung tegak itu memang tidak apa. Karena tiang ni kalau jadi tempat berbala sikok tiang, wong empat nak nyender di situ tu. Baik-baik muliakan oleh Allah, sebaik-baik sedekah pagi hari. Ini gek siapkan kotak kita salawatan sambil sedekah, ya. Ambil apa namanya bapak ibu sedekah. Kapan lagi, Bu? Ini rugi kamu, harta tidak dibawa mati. Saya waktu bangun masjid itu, saya memotivasi jamaah. Saya bilang, ibu ngapo, bapak ngapo ninggal ke harta. Apalagi ibu-ibu nih, minta maaf nih, yang sudah menopause, yang sudah tua, tidak demen lagi, menopause. Ya. Ngapo ibu nak maki-maki mas? Ya. Menurut dokter, Bu, kalau ibu sudah tidak lagi tidak menstruasi, tidak menopause, apa sudah keluar darah lagi, ibu maki emas, molekul emas itu bisa masuk ke dalam pori-pori, Bu. Kenapa laki-laki ini tidak boleh maki emas? Ini rahasia kesehatan itu luar biasa, ya. Karena selain hukum, kalau hukum kan kita haram lanangnya maki emas. Tapi secara kedokteran, ternyata kadar kimia emas itu dia masuk ke dalam pori-pori jari. Kenapa ibu-ibu ini boleh maki emas? Karena dia ini setiap bulan menstruasi. Jadi molekul kimia itu yang ada di dalam emas tadi masuk ke dalam pori-pori, keluar lewat darah kotor. Ini kan hebat nih, memang Islam ini luar biasa, ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu tidak main lagi, maka molekul kimia itu dia masuk ke dalam badan, Bu. Itu kata dokter, pernah dengar dokter ngomong, itu bisa menyebabkan penyakit Alzheimer. Tahu tak ibu Alzheimer? Alzheimer itu kalau bahasa Palembang tu ongok-ongok, Pak. Apa ongok-ongok ni? Abdi ya payah pula nyari bahasa Indonesia itu. Dia tu cak enak, cak panggung cak enak. Apa itu namanya? Ya ongok-ongok lah kan, Alzheimer namanya. Kalau bahasa kedokterannya Alzheimer, Bu. Jadi molekul kimia ini merusak saraf dia kalau ibu pakai. Nah, jadi kalau cak pengung-pengung itu kena Alzheimer itu. Kalau tidak kena Alzheimer buntu berarti.
Ya wong buntu mah itu juga mau juga mah. Iya wong buyan memang berduit ini jadi pinter. Ini main kamu. Tapi mah itulah sebaliknya wong pinter mentepeci di buntu, buyan tuh lah jadi ngomong. Jadi kali ibu-ibu yang sudah tua untuk apa lagi nak nyimpen emas? Sedekahkanlah. Ini ada lokal nak masjid nak dibangun. Ibu maaf bu, emas ibu sesuku dua suku kamu simpen, tak jadi amal buat kamu. Inna amwalukum wa auladakumul fitnah. Harta dengan anak-anak itu pasti jadi fitnah. Ibu nyimpen emas, kamu mati, anak kamu berebutan. Benar tak? Ya kalau anak kamu beriman dan bertakwa dengan Allah, dia tahu itu harta waris, dikeluarkannya dulu zakatnya, dikeluarkannya dulu untuk bayar utang kamu. Kalau tidak, ya kalau anak-anak kamu ngerti, kalau pembunuhan gara-gara emas yang kamu tinggalkan, itu kalau apa namanya anak kamu tidak ngerti dengan apa namanya agama. Ibu meninggal dunia, meninggal kemas, laki kamu masih ada, dipakainya kawin lagi, injuknya mas kawin. Nah ini aku bukan nakut ya, kena serius aku ni. Lemaklah kamu sedekah ke baik. Ini namun panitia masjid nak bakal bangun masjid. Ya? Kapan lagi kesempatan? Ibu bayangkanlah bu, ini nih maaf ya, wong yang sedekah sejadah ini, mengkali lagi teduk wong di rumah. Yang injuk sejadah ini, mengkali wongnya lagi teduk. Tapi karena kita pakai semayang, dia dapat pahalanya ngalir terus. Subhanallah nih ya. Ini wong yang nginjuk mic ini, mungkin wongnya tak katik di sini. Tapi karena mic yang kita pakai taklim, pahalanya ngalir terus. Apalagi dekat sungai ini ngalirnya. Iya kan? Aliran sungai Musi maksudnya gitu kan. Makanya mumpung ada kesempatan ini, ya, mumpung panitia tadi sudah ngumumkan bakal bangun masjid, maka kita siapkan harta terbaik kita. Kalau sehari ini kayak harta dadakan bae, kita sedekah spontan bae hari ini. Karena aku juga kamu ini banyak pesawat, memakai sawit, enggak duit biasanya. Hati kantongnya. Ya. Tapi insya Allah kita tetap gelar sedekah dadakan nanti. Ya. Tapi selebih dari sini balik temui panitia. Yang punya emas sedekah mah, punya duit sedekah duit, punya tabungan sedekah tabungan. Lanjak kelah galo Pak Bu. Ya. Lanjak kelah ngapa? Mumpung. Karena kalau sudah bangunan sudah habis sudah selesai, katik lagi cerita. Makanya anak alhamdulillah Bu punya istri, dak ada pula termasuk penyayang harta kalau bini aku. Waktu saya nerima tanah wakaf nak bangun masjid pertama kali, kata bini aku jual kalau mobil sikok katanya. Kan kami ada 2 mobil Bu. Ya. Sikok mobil saya pakai, sikok mobil dia pakai untuk ngantar budak sekolah. Begitu kami bangun masjid, dapat tanah wakaf saya 2 waktu itu serempak dapat. Sikok tanah di Segayam 1,5 hektar, sikok tanah di Palembang itu 1.600 meter panjangnya tanah itu. Nilai hartonya kalau nak dinilai dengan duit sama tanah itu sekitar kalau nak dijual sekitar 3 sampai 4 miliar lah harga tanah itu. Ini karena di belakang Sumek itu termasuk tanah emas juga itu, harganya luar biasa. Ya, per meternya sampai 2 sampai 3 juta. Karena dapat 1.600 meter di situ. Nah, jadi itu masjid yang dibangun itu kami jual mobil langsung dibeli ke seluruh pondasi besi itu. Waktu itu 87 juta saya beli besi kalau tidak salah. Ya. Sampailah masjid itu sekarang jadi kurang lebih 3 miliar harga masjid itu habisnya. Karena ada catatannya Pak, dicatat setiap itu kan pengeluaran itu. 2 masjid ini saya catat. Kalau yang di Segayam baru sekitar 700 juta habis duit. Ya, agak besar di Segayam itu karena tanahnya juga besar 1,5 hektar. Di belakang kami bangun pesantren. Kamu di Masjid Sukabakti juga belakang bangun pesantren. Ya. Nah, kata bini aku kita jual ke baby. Katanya mobil. Ya kunian, ya kau saro. Tidak apa-apa Bi, kita jual ke baby. Payu. Jual ke langsung pasang beli ke besi kalau alhamdulillah 2 masjid itu kami beli kalau pondasinya. Nah kalau aku mati ya dah, atau bini aku mati, mungkin kalau kamu ngaji atau apa di sana di masjid itu pahalanya terus ngalir untuk diri kita. Coba kalau kita simpan harta, anak bini kita apa namanya anak keturunan kita berebut karena harta itu selesai. Ya. Nah, makanya saya menghimbau, aku sambil ngiklan, nunggu kamu datang. Aku ini tahu sini kan datang kalau mulai datang. Nggak. Aku menghimbau kepada Bapak Ibu sekaligus ngajak Bapak Ibu untuk bersedekah untuk pembangunan Masjid Jawharul Iman ini yang akan direhab. Bukan rehab berarti kamu dipindah nih, bangun baru nih ini. Bangun baru ya berarti. Nah, bangun baru nih berarti kan. Nah, akan bangun baru di bagian depan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan ini akan dijadikan menjadi lahan parkir mungkin untuk apa namanya untuk halaman masjid. Nah, karena ini berada di pinggir bantaran Sungai Musi, maka saya berpesan siapa yang gambarnya arsiteknya misalnya kan digambar dulu itu kakek
gambarlah sebaik-baiknya, bangunlah sebaik-baik. Kalau bercita-cita itu jangan tanggung-tanggung. Jangan yang penting jadi tidak usah lah. Ana dulu udah terpikir nak bangun masjid itu. Kamu tahu ada anggaran biayanya di Palembang ini 15 miliar, masjid sama pesantrennya, yang di Segayam itu 35 M, ada gambarnya. Ya. Ana bismillah be jalan. Menurut mana Pak duit 50 miliar Pak? Mana bukan godong duit galau 50 miliar tuh ya. Cuma alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan Pak. Ya. Sikok masjid di Palembang sudah selesai 3 M, kurang lebih habis duit. Masjid itu sudah dipakai tarawih tanggal 1 ini tadi, tanggal 1 Ramadan kemarin sudah mulai dipakai tarawih. Yang di Segayam belum, masih 60% karena di dusunnya agak payah memang mundar mandir. Dan memang wong di dusun tuh tidak seperti yang di Palembang ini Pak sedekahnya. Kalau di Palembang ini bagus maksud aku, mungkin karena banyak majelisnya banyak. Kalau di dusun kan mungkin motivasi itu kurang atau mungkin ke acara keagamaan itu mungkin kurang. Jadi mereka memang belum terlalu ngerti tentang ilmu sedekah. Tapi kalau di Palembang ini Masya Allah Pak, kalau di Palembang ini luar biasa. Ana semen be sampai kemarin tuh ngangkat tangan saking itu barang telah sudah semen masuk terus. Iya saking ngangkat tangan takut keras kan semen wong. Tapi kalau di dusun agak susah gitu. Ngapa foto aku lah keras di depan tak katanya semen. Itu masalahnya tuh ya. Tadi pasang foto kan akan dibangun masjid dan pesantren. Kata kita foto lah terkeras. Kalau di Palembang ini semennya yang terkeras ya. Banyak yang bersedekah itu. Jangan takut. Bismillah. Allah mudah-mudahan masjid Jawarul Iman ini akan segera terbangun dengan masjid yang megah, dengan masjid yang bagus. Buatlah senyaman-nyamannya biar jemaah ini betah lama-lama di dalam masjid. Buatlah manusia caranya supaya jemaah itu senang hati Pak. Karena tugas kita sebagai pengurus ini membuat jamaah supaya nyaman. Nah, makanya di masjid yang baru itu 15 iko asli aku pasang. Listriknya 30.000 anak pasang. 29 juta aku pasang listrik barunya be. Ya, tapi nyaman ya jemaah masuk tuh dingin, sejuk kan beda Pak. Kita biarpun banyak utang kalau sejuk tuh lemah. Bejeknya tuh lupa dengan utang lupa bukan lunas Kamu salah dengar pula subuh-subuh ni lupa. Jika lemak ni apa masjid tak nyaman, panas, mana jemaah nak betah lama-lama juru masjid. Karena kita sekarang ni mana buat caranya supaya orang galak ke masjid. Kalau orang sudah masuk di masjid dibuat betah. Nah, dapat cerita siko Pak. Barusan lah pagi ni tadi. Ada imam. Jadi dia ni tak ngerti juga memang. Ana pernah juga di masjid itu soalnya. Dia ni apa istilah kita ni di masjid itu ada imam padahal bayar imam digaji yang setiap bulan. Tapi kapan bapak itu datang dia nak ngimam. Pokoknya kapan dia datang dia nak ngimam. Mengkali keladasan sangkung jadi imam ini. Dia tahu dak imam ini nanggung dosa makmum. Kalau seandainya solat ini rusak salah. Karena imam tu pemimpin kan, imam solat ni kan pemimpin. Ya namanya pemimpin tu bukannya apa istilah kita ni, bukannya tua yang didulukan, tapi yang paling fase, yang paling baik, yang paling bagus bacaannya. Bukan berebut-berebutan imam, bukan soal tua, dak tua tu terakhir. Tua tu terakhir Pak. Kalau ilmunya sama, pasenya sama, bacaannya sama bagus, sama-sama tinggal di kampung ini, umurnya sama, baru yang pasenya sama, baru terakhir ngambil umurnya. Siapa yang paling tua di antara misalnya dong dua nih. Sama-sama pasnya Ustaz bacaannya. Ilmu agamanya sama-sama ilmu agamanya bagus kalau Ustaz. Siapa yang duluan tinggal di kampung itu? Serempaan puluh mamang 2 ekor itu pindah di kampung ini Ustaz. Nah, sudah kalau Pak pasnya yang paling banyak pengetahuan agamanya, ilmu fikihnya, baru diambil umurnya. Siapa yang paling tua di antara keduanya ini? Jadi tua itu bukannya nomor 1, nomor terakhir. Kalau dia sudah sama tua pula, misalnya ilmunya sama, keahliannya sama, bacaannya sama pase, tinggal di kampung ini serempaan pula, umurnya sama. Nah baru yang terakhir dijengok. Kalau sikok ini bininya sikok, ini bininya 2, yang bini 2 maju jadi imam. Oh, bukan main-main, aku memang ilmu fikih macam itu Pak. Mulai nak berbini lagi kamu yang nambah ya, 10. Itu contohnya kalau terpeci sama kalau maksud aku tu kan. Maju. Jadi bukannya main apa istilah kita ni tua tu didulukan tidak. Dan yang kedua Pak, Rasul melarang kalau seorang imam itu orang yang mayoritas dibenci oleh makmum.
Jadi kalau imam itu dibenci oleh makmum, ya, itu adalah imam yang terlaknat, Pak, atau Rasulullah. Tidak boleh. Adunia kalau dia imam segala orang ringam, ada tak ketemu macam itu? Nah, wah itu lagi dan matinan ini. Kalau cuma sikok dua wong, berarti bisa jadi jemaahnya yang sentimen. Tapi kalau kita ngimam seluruh wong, seluruh jemaah sudah hampir tidak senang dengan kita, berarti memang kita nian yang tidak benar. Makanya menjadi pemimpin itu butuh kesadaran. Kalau kira-kira lah banyak orang tidak senang dengan kita, mundur. Mundur. Ngapain nak mempertahankan diri tetap nak ngimam? Lah tahu jemaah ada senang galau dengan kita. Jemaah ada suka galau dengan kita. Ya mundurlah, berlari. Cari yang lain. Jangan nak maksakan diri. Aduh imam ni kadang-kadang Pak tak tahu apa namanya. Nak jadi imam, ya. Pokoknya dibaca kena ayat panjang-panjang. Oh, malah jawab kan ini. Nah, ini kita dah tahu ni yang aku. Karena kendaan jamaah ini kan sederhana baik imam tu. Jadi imam tu Pak, bacaan cak beliau tadi kan lemak macam duha selesai. Karena dia tahu nak pengajian. Sudah selesai solat, zikir baik, zikir singkat. Ini imam pengertian. Karena aku tahu anaknya melo aku, jadi aku ngerti disuruh imam. Karena beliau paham kita nak pengajian. Aduh imam tidak ngerti Pak. Lah maco ayat panjang, lah zikir panjang, segala bacaan dibaconyo. Lah nak 5:30 liwat, baru selesai solat subuh. Apa nak ceramah lagi? Pakai nak tanya jawab pula, habis waktu tu. Nah itu imam yang pengertian macam ini yang dicari Pak. Makmum nih kalau imam maco ayat, bacaannya bagus. Ayat yang dibaca pendek-pendek. Senang makmum. Benar tak Bu kira-kira? Bapak benar tak kira-kira? Tak kata makmum ni kendaknya. Bacaan imam bagus. Macu ayat pendek-pendek. Selesai. Tak usah nak dipanjang-panjang ke. Pakai nak nambah-nambah periode pula. Sudahlah. Pendek ke baik. Sudah cukup bacaannya. Baca ayat yang singkat-singkat. Baca ayat yang pendek-pendek baik. Kemudian ngapu itu yang diajarkan Rasulullah. Ya kan? Ketika para sahabat menjadi imam baca ayat yang panjang-panjang. Ditegur sama Rasul. Halang kepanjang kau maca ayat. Jingok imam membelakang tu. Rasul Pak itu sebaik-baik imam. Ngapo? Rasul kalau dia ngimami baca ayat yang pendek-pendek. Tapi kalau solat dewean sampai terbengkak kaki Rasul tu Pak. Kita ni terbalik. Kapan solat dewean ina atau ina kulhu? Kapan ngimam baca Yasin? Apa dah geger wawang tu? Yasin. Laju juga ini. Dia lah terbayang 83. Hai dalu ini dalu juga ini. Harus jadi imam yang pengertian, harus menjadi imam yang disenangi oleh para jamaah. Nah, maka daripada itu Pak kita jadi imam ni harus ngerti kenapa Rasul membalik badan ketika nak memimpin solat. Rasul kan kalau sebelum solat balik badan Pak. Sawu sufufakum fa inna tasbihata subuh min tamamin solat. Lurus dan rapatkan saf, lurus dan merapatkan saf ini adalah kesempurnaan dari ibadah. Itu hadis. Itu dibaca oleh Rasul ketika beliau akan mengimam sambil balik badan. Rasul biasa noleh kanan, noleh kiri. Makanya Rasul itu tahu siapa sahabat-sahabat yang sering berjamaah dengan beliau. Karena Rasul selalu membalikkan badan. Dan imam tidak boleh memulai takbir kalau jamaah belum siap. Ini ada imam kadangan Pak. Kapan sudah qomat maju ya Allahu Akbar. Jemaah masih berantakan, yang sana belum nyusun, sini belum nyusun. Ada kan imam macam itu kan? Tidak boleh, imam itu balik dulu, meriksa dulu barisan. Sudah barisan oke, sudah barisan mantap, baru dimulai Allahu Akbar. Nah itu imam ngerti. Imam paham itu, ya. Sholat tarawih dia balik, dijingoknya Pak. Oh barisan depan nih Pak, kejingokan Pak, malah tinggal James Bond. Ya masa aku lahirnya tuh 007, 002, jangan panjang-panjang macam ayat. Geger kecuali Masjid Agung misalnya, wong kan sudah tahu Pak. Kalau Masjid Agung memang wong nak sholat sana tuh ngancap nian. Dia sudah tahu di sana semalam 1 juz. Berarti dia memang sudah siap untuk sholat panjang. Kalau di kampung ini kan tidak seluruh wong siap. Nah, ini nih sholat di kampung. Maka kita tidak usah bahasa Palembang, tidak usah segek. Tidak usah nak keluar ke jurus jurus pamungkas itu. Tidak usah, biasa-biasa baik. Kita ni kadang kan ninjuk haji mumpung jadi imam. Lanjak lah. Kamu tidak tahu, bacaan aku bagus kalau. Ujungnya kita ngimam besok, jemaah berhenti melak uak itu mati gitu. Jangan mesti itu Pak, itu tidak diajarkan oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik imam itu ya Rasulullah, karena beliau paham. Begitu beliau membalikkan badan dijingok. Kalau jemaah ini tua-tua, kalau Rasul pendek kan bacaan. Tapi ketika membalikkan badan, makmumnya seperti ini, muda-muda, gagah-gagah, panjang kalau bacaan. Artinya kita melihat situasi dan kondisi. Itulah cara pemimpin yang baik. Dia melihat situasi dan kondisi. Dijingokinya, pecahnya jemaah ini agam senang galau. Berarti dia berhasil menjadi imam. Tapi kalau sudah mayoritas jemaah tidak suka dan tidak senang dengan kita, maka jangan meneruskan atau memaksakan diri untuk menjadi imam. Mundur Pak. Ngapo? Bukan datangkan pahala, justru nyadikan dosa. Nyadikan dosa buat kita. Sudah segalau jemaah ini hampir separuh ledak senang nian dengan kita. Berarti kitanya yang ada masalah. Tapi ada juga jemaah ini segala imam dah akor kalau dengan dia, itu jemaahnya yang bermasalah. Ada Pak jemaah macam ni, aku ketemu Pak. Segala wong imam salah kalau je dia. Aku pernah macam itu Pak. Habis aku imam dia omongnya, ustaz aku keluar didekati oleh pengurus masjid, ustaz minta maaf ni, ngapo je. Itulah kami pening ustaz. Ngapo pernah di sini Ustaz Tirmizi Al Hafiz ya tadi. Ditegurnya ustaz, wong hafiz Quran kalau aku taruhlah hafal cuman kulhu kuliah beda. Ustaz Tirmizi kan imam masjid agung Pak, hafiz Quran. Lagi pernah ditegurnya ustaz, katanya malu nian kami ni wong kampung. Ngapo segala imam di sini salah kalau. Nah, juga malah segala wong salah, wah itu konflik berarti. Ya malah segala wong Pak, tak ada akor kalau dengan kita yang konflik berarti ya dah. Tapi kalau segala wong tidak senang dengan imam, konflik, pasti imam itu bermasalah. Nah, kalau kita yang punya macam ini, merasalah diri, merasa mundur. Yang kedua Pak, Abdul yang jadi imam itu kata Rasul mukimin, orang yang berada di situ. Makanya anak tak galak jadi imam di sini Pak, karena aku kan kampung sini. Anda tidak paham mana tata cara solat di sini, berkunut apa tidak, macam bismillah apa tidak. Ngapo? Karena di dalam solat ni ada furu'iyah namanya Pak, ada perbedaan pendapat. Dan itu semuanya benar. Semuanya benar. Kalau kita sebagai pendatang baru kan kita tidak paham, Anda kan tidak ngerti Pak. Anda belum pernah solat di sini. Anda tidak tahu Pak, apa di sini baca kunut, apa tidak, apa di sini mak ini. Aku tidak paham, tidak ngerti. Ya pernah juga lah setahun sekali, berapa kali? Pernah tidak ke sini? Pernah di sini. Nah lalu pula Anda lama tidak ke sini kan. Tak tahu Anda tata cara solat. Maka Abdul yang menjadi imam itu wong mukimin Pak, wong yang berdiam diri di tempat itu. Ngapo? Dia tahu kebiasaan wong kampung sini solat macam mana. Kaki aku misalnya tidak berkunut, tak tahunya kamu berkunut. Aku berkunut, tak tahu kamu tidak berkunut. Aku tak solat tarawih Pak. Solat tarawih tak ada galak jadi imam Pak. Ngapo? Anda tak tahu. Ada orang ni dua. Ada tarawihnya, apa witirnya 2-3, 2-1. Ada yang 3 sekali salam. Ada yang hari 15 kepocokan kalau kita ni berkunut, apa namanya witir. Ada yang tidak berkunut. Nah kita tak paham masalah itu. Anda pernah kejadian Pak di masjid Ana, Ana masih SMP lah sanawiyah waktu itu. Jadi kita ni kan biasa solat 2 di masjid kami tu. 3 rakaat sekali salam. Nah waktu itu Ustaz apa saya lupa, dia maju jadi imam karena dia memang yang ngasih kultum Pak. Solat 4-4-3, kacau jemaah laju. Wong lah berniat 2, dia niatnya 4. Akhirnya kacau Pak. Nah makanya memang sebaik-baik masjid itu punya imam tetap. Cari nian yang hafiz 30 juz, masih muda, bacaannya bagus, gaji Pak, bayar. Setiap bulan juga gaji. Kalau di masjid kami Pak, saya ngambil murid Ustaz Habib Umar Munawar. Ustaz Dia Aziz namanya, Al-Hafiz beliau. Apa namanya, saya minta jadi imam. Dibayar Pak setiap bulan kita gaji. Sebenarnya kalau nak ukuran gajinya tidak cukup Pak. Kalau nak ngaji yang benar itu pecah di Masjidil Haram tu nah. Itu memang benarnya Pak. Makanya bacaan imam-imam di Masjidil Haram itu bagus kalau Pak. Ngapu dia tak katik gawe lain kecuali muka Quran. Ngapu kehidupannya dicukupi oleh negara. Itu sesudah itu Pak. Gajinya kalau di duit kita 500 juta sebulan. Syekh Adil Al-Kalbani, saya pernah gantikan beliau ceramah di organ ini. Beliau pernah ke Indonesia sama Syekh Ali Jaber. Pesawatnya terlambat dari Jakarta ke sininya, ketinggalan. Sementara jemaah sudah nunggu di OI. Saya diminta gantikan beliau, ditelepon oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Ustaz Ali bisa bantu untuk duluan ke OI. Saya gantikan beliau ceramah. Saya nanya, Syekh Adil Al-Kalbani itu gajinya sebulan 300 juta. Imam kita ni gaji cuma 3 juta.
Habis ngimam nak mikir ke beras habis, kontrakan habis, galau habis. Saya punya Pak kawan, habis ngimam ngojek, habis ngimam becak, banyak. Karena kehidupannya tidak dipenuhi. Yang benarnya imam itu jangan disuruh gawe lain kecuali murojaah bacaan Qur'annya. Magusi baca Quran, kehidupannya kita yang tanggung. Di masjid saya cuma 2.700.000 Pak gaji. Dari awalnya 2,5 juta saya naikkan jadi 200. Ini terakhir ini tahun ini terakhir saya mimpin masjid di kampung saya. Karena saya sudah mulai aktif di masjid pesantren yang sudah mulai dibangun. Jadi pemilihan tahun ini saya tidak melok lagi karena berat Pak ngurus dua ini memang ribet nih. Nak ngurus kali dua ini memang berat Pak. Perasaan kita pacak ngurus di kampung, ngurus pesantren juga tidak bisa Pak, habis waktu. Memang dua tu berat nian saro Pak, jangan main-main kamu. Nak sano sini, iyo aman kita tidak bisa ngatur waktu, tidak usahlah nak dua terus aku. Saro nian Pak. Aku nak Pak di kampung ni lah, padahal kan sikok di di 26 milir, sikok tu di Sukabakti itu beda terbagi. Nah 3 hari anak tak terjengok di masjid pesantren, 2 hari tidak ada pergi ke sana. Ngapa tak bisa nak ngatur waktunya, tak terkejar nian Pak memang. Susah nak ngatur waktu sana, nak ngatur waktu sini. Dah nak mikir-mikir, anak lepas wong kampung lah ribut, ustaz tetap kami nak ustaz tu lah, tidak aja kita pilih yang lain. Saya tetap bantu dari sini, saya tetap bantu mana caranya supaya peribadatan sini tetap jalan. Karena saya harus fokus di masjid pesantren. Karena kami mulai Ramadan ini rencana mulai bangun asrama santri yatim dan doa Pak. Jadi saya bangun pesantren yang khusus untuk anak yatim dengan orang miskin Pak. Karena kalau pesantren yang nak berbayar, yang nak naftar, aku rasa kamu tinggal milih ya, tak banyak yang buka sekarang ini. Tapi pesantren yang tidak bayar, ini saro nyarinya. Nah saya nak nyari yang saro itu Pak, nak nyari yang tidak bayar itu. Ya. Jadi saya akan siapkan pesantren yang menampung anak-anak yang nak ngapal Quran, duit tak ganti. Dia pengen ngapal Quran tapi buntu. Nah kita tampung, kita inapkan di asrama. Sekarang mereka masih nginap di rumah saya, anak-anak yatim. Sekarang lagi ngapal ke Quran dia 15. Ada di rumah anak, tidur makan sahur di rumah kalau mereka ngapalkan Quran sekarang. Kemarin saya dapat laporan 2,5 juz sudah hafal, sudah kurang lebih 15 hari ini sudah ngapalkan 2,5 juz mereka. Targetnya 5 juz, tak tahu tercapai apa tidak, tapi ditargetkan 5 juz mereka selama Ramadan ini. Nanti hari Senin akan diwisuda, namanya karantina tahfiz. Jadi mereka saya karantina tinggal di rumah kami karena saya belum punya pesantren. Nah, nanti kalau tanah ini sudah jadi, pesantren ini sudah jadi, mereka akan kita tampung di pesantren. Suruh ngapal ke Quran, ya. Nah, suruh mereka ngapalkan Quran supaya bacaan-bacaan Quran mereka mengalir pahalanya buat para donatur-donatur, mengalir buat orang-orang yang sudah bersedekah untuk pembangunan pesantren. Ya. Nah, saya sengaja menyiapkan itu Pak, karena saya melihat banyak wong-wong susah itu kadang dia punya potensi tapi tidak punya kesempatan. Potensinya punya Pak, ya, untuk maju itu anak-anak yatim itu saya lihat. Tapi mereka tidak punya kesempatan karena keterbatasan biaya. Sekolah ini luar biasa Pak, mahalnya ampun Pak. Iya, anak bagus, tidak cukup duit 20-30 juta daftarnya Pak. Ini sekarang siko anak yatim kita kemarin saya daftarkan di pesantren Langkan. Saya suruh di sana kami biayai pendaftaran duit setiap bulannya juga kami support. Ya. Nah, kami sengaja daftarkan ke situ, kalau dia jadi dari situ dia bisa ngajar, kita siapkan sebagai tenaga pendidik di pesantren yang sedang kita rintis saat ini. Nah, maka itulah yang kita kejar Pak, kita kejar dengan sedekah jariah kita kejar dengan sedekah kita yang terbaik supaya kita bisa membangun generasi-generasi yang luar biasa ini. Ya. Balik pada kepemimpinan seorang imam tadi, maka menjadilah seorang imam yang pengertian Pak, imam yang mengerti keadaan jamaah. Imam yang mengerti kemauan jamaah, karena itulah imam-imam yang disenangi oleh para jamaah. Kalau kita ngerti kemauan jamaah, kita ngerti kehendak jamaah, kita paham, itulah imam yang disenangi. Nah, kalau sudah mayoritas senang kepada imam itu, maka itulah menjadi imam yang terbaik. Nah, maka sebenarnya masjid-masjid ini Pak, gajilah ustaz-ustaz cari, kadang kan banyak Pak hafiz-hafiz Quran itu. Kalau kamu udah katik rumah tinggal, paling kita ambil misalnya cak kami itu Jumat pula, Maghrib, Isya sama subuh. Di luar dari itu saya biarkan dia, kalau dia kan balik ke rumah, cuma dia Maghrib sampai Isya sama subuh ngimam di masjid saya. Selebih dari itu saya biarkan kalau dia nak keluar, karena kami ngerasa belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dia. Kalau saya bisa gaji dia 15 atau 10 juta setiap bulan, aku suruh mantap-mantap.
Mantap-mantap kau di sini, pokoknya makan minum kau kami urusi, tiap bulan juga duit sekian. Aku rasa lah galak Pak, imam-imam itu Pak. Mereka tuh pening juga nyari-nyari duit lagi nak. Ini amalan sudah diinjur, bacuan kapan cak? Saya sudah kapan sudah ngimam di Mekah itu, balik ke rumah bocok, ngapal Quran lagi. Yang di pojok kan rumah imam itu di gunung pojok itu. Oh, maca Quran lagi, duduk lagi. Inilah gawe dia. Sebelum ngimam murojaah dulu bacaan. Alangkah lemaknya Pak macam itu. Nah, kita doakan mudah-mudahan seluruh masjid yang ada di Kota Palembang ini bisa menyediakan imam-imam para hafiz-hafiz Quran yang akan mengimami kita dengan bacaan-bacaannya yang bagus. Kalau imam itu bacaannya bagus, pasti jemaah itu rasanya tenang nih. Namanya dipimpin oleh wong yang pas, yang cocok untuk jadi pemimpin. Namun dipimpin oleh wong yang tidak cocok, itulah galak retok terus itu, enak rebut masjid itu. Mengapa? Karena pemimpinnya tidak bagus, imam solatnya tidak bagus. Nah, maka daripada itu Masjid Jawar Imam, mumpung kamu nak merehab masjid, buatlah sebagus-bagusnya, carikan imam yang fasih, hafiz Quran, gaji je duit di sini. Di mana duitnya Ustaz? Keroyokan lah sama jemaah kamu. Keroyokan, mana caranya supaya masjid ini cepat terbangun. Yang punya harta keluarkan harta, yang punya tenaga pakai tenaga, yang punya doa pakai doa. Jangan disamakan doa galau. Kami doa tidak jadi mendoa galau. Ada bagiannya yang kata yang doanya makbul pakai doa, yang ada duit berharta pakai harta, yang ada pacak nyumbang tenaga pakai tenaga. Macam itu caranya biar supaya masjid ini cepat terbangun. Tolong mudah-mudahan manfaat. 10 menit sebelum waktu syuruk, jam 6 kurang 2 menit waktu isyraq matahari terbit. Mungkin ada bapak ibu yang pengen bertanya, kami persilahkan. Jadi keterangan hadisnya Pak, kata Rasul, siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, lalu kemudian dia tidak melakukan aktivitas apapun kecuali baca Quran, taklim, berzikir, sampai kemudian waktu larangan sholat itu habis, waktu isyraq tadi suruh, lalu dia kemudian sholat sunat 2 rakaat, maka itu pahalanya kata Rasul sama seperti berhaji denganku. Hadisnya sahih itu Pak, sampai 3 kali Rasul sebut tamma, sempurno, 3 kali Rasul sebut itu, tamma kata Rasul. Sempurno. Di mana kita nak nyingok jadwal itu? Dia kan berubah terus Pak, sesuai dengan waktu sholat. Nah, kalau kamu punya HP di sini, misalnya ada program sholat atau di ini misalnya. Ini contoh bukan nak nunjuk ke HP aku, bukan dengan kamu juga, kamu salah paham pula. Nah, seperti keluar ini pula dah. Dia ada tulisan Pak, matahari terbit. Nah, kalau dia sudah ada tulisan, saya ini Pak. Nah, matahari terbit. Ini kan fajar jam 4.43. Nah, di bawah fajar ini ada matahari terbit 5.56. Berarti inilah batasan matahari terbit ini, batasan kita larangan sholat. Jadi sebelum 5.56, dari setelah 4.43 itu dilarang. Jadi kita 4.43 azan, kita sholat subuh. Nah, dari kita habis sholat subuh itu sampai nak ke matahari terbit ini, sekarang ini belum masuk, tidak boleh, kita haram ini. Ini tahrim kita untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak puasa lah sholat di rumah, sholat di masjid, balik ke rumah lah gawe lain, itu tidak termasuk di dalam hadis ini. Nah, lalu kedua, ada juga yang berpendapat isyraq ini adalah sholat duha di awal waktu. Jadi permulaan pengakhiran haramnya sholat habis, masuk di waktu boleh sholat. Nah, itu namanya kalau sebagian ulama nyebutnya duha di awal waktu Pak. Jadi maka ada juga yang sholat sunat suruk itu dia niatnya usolli sunatan duha, langsung sholat duha. Tapi di hadis itu Rasul tidak sebutkan sholat apa. Yang penting sholat sunat 2 rakaat. Artinya sholat sunat mutlak juga, usolli sunatan ra'ataini lillahi ta'ala juga boleh. Ini kagak selesai ini suruk habis. Nah, makanya kata-kata tadi kita kalau bisa tanya jawabnya sampai jam 6 minimal, Jadi kita bisa sholat. Minimal kita dapat pahala seperti berhaji bersama Rasulullah. Ngapa? Karena kita tidak ada ngisi kegiatan lain dari tadi. Sholat subuh berjamaah, kemudian kita taklim, sampai tanya jawab. Nah, kami ini Ustaz dari sholat dari masjid Sano tadi. Kalau nak ngejar Ustaz kami ke sini termasuk. Karena kita belum ngapa-ngapa. Kita tidak ada ngurusi dunia dulu. Kita masih
taklim dan lain sebagainya, maka kita terkarung di dalam hadis yang disebutkan Rasul tadi, tamma sama seperti berhaji denganku, sempurna. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya, jadi sawu sububakum ba'ina tasyiyata sumun tamami salat lurus dan rapatkan saf. Imam mengatur saf. Tapi ibu-ibu ini kemudian galak safnya kosong, Ustaz. Ya, kosong ini dalam maksudnya berlangkah-langkah atau dia ngembek ke belakang, Bu? Melangkah-langkah. Kalau kejadian di masjid yang pernah nanya sama anak, ibu-ibu ini dia ngembek saf belakang dulu sehingga depan kemudian galak kosong. Kalau kejadiannya macam itu tidak apa-apa, karena sebaik-baik dan seutamanya saf perempuan itu yang paling belakang. Makanya ibu-ibu yang tahu dia galak berebut di belakang. Berbeda dengan laki-laki, lanang ini sebaik-baiknya saf laki-laki ini paling depan sebelah kanan. Makanya lanang galak berebut ke depan, ini galak terbalik, yang ibu nak depan terus, yang bapak-bapak saronian disuruh ke depan. Itu yang jadi masalah kadang-kadang. Padahal sebaik-baiknya saf laki-laki ini paling depan. Ya, bila perlu berebutan kita nak boleh saf paling depan ini. Ini kadang-kadang disuruh depan galak saronian. Yang tak boleh itu ini nah belakang imam, kanan, kiri. Kalau tak kata ilmu, lebih baik agak ngojong. Yang lain boleh nak sebelah sana, nak sebelah sini. Kalau yang di belakang sini wong yang kira-kira, Bu, kalau imam salah dia pacak meneri. Karena yang belakang imam ni wakil imam. Misalnya imam salah rakaat atau lupa bacaan, yang ingatkannya yang belakang imam. Belakang tak bisa sebelah kanan, sebelah kanan tak bisa sebelah kiri, kanan kiri tak bisa balik kanan bubar jalan. Habis selesai. Ya inilah wakil imam, dah baca kalau retok solat ni laju. Ya, tapi kalau yang ke arah kanan sana, ke arah kiri sini, bebas baik berebutlah. Nah, buat ibu-ibu, kalau dia sapnya berkelang-kelang itu yang tak boleh. Misalnya diisi kosong, misalnya macam itu. Nah, itu merenggangkan sap. Tapi kalau bagian depannya yang kosong tapi ke belakang mulai penuh, tidak apa-apa. Memang ibu-ibu sedang berebut mengambil saf yang paling abdol, macam itu, yang paling bagus, ya, seperti itu. Ada lagi? Jadi makanya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa menjadi seorang imam itu haruslah imam yang pengertian. Kalau memang sudah banyak atau mayoritas jamaah sudah tak senang dengan kita, jadilah seorang pemimpin yang pengertian, Pak. Mundur, tak usah nak di demo dulu baru nak mundur. Ya, ini ngomong ke masjid ini, jangan kemana-mana, aku tidak ngomong ke yang lain. Ya. Lalu kemudian, makanya ada anak tadi, kalau kita menjadi seorang imam, ya boleh, kamu memang bagus, pacak ngeluarkan sekali lagu, cuma malah 3 lagu, 4 lagu tadi lagi remik, pula kita terakhir keluar. Ya. Maka imamlah menjadi imam yang sewajarnya saja, yang sepasnya baik, yang sepantasnya baik. Lah ngomong kendak jamaah ini tidak ada banyak. Suara imam tu bagus, ayatnya pendek, sudah itulah. Benar tak, Bu, kira-kira? Jadi tak kata kendak jemaah ini, tak kata nak pengen lagu ini, nak pengen lagu itu, nak pengen keroncong pop, rock. Tidak do, jemaah cuma pengen suara imam tu jelas, suaranya bagus, ayat yang dibaca pendek, sudah. Karena dia lah pikir nak ngulangi bukuan lagi tadi. Ya aku lah tahu kamu tu nak makan pempek belum selesai itu. Ya. Sudah, jadi kita sebagai seorang imam menjadilah imam yang pengertian, memenuhi kehendak wong banyak. Jangan nurutkan wong banyak, nurut kehendak kita. Kalau bisa kita nurut ke kehendak wong banyak. Maka itulah imam yang terbaik. Masalah pembangunan masjid insya Allah, walaupun di sini kadar ekonominya mungkin termasuk menengah ke bawah, tapi kita tetap punya Allah. Ya, kita tetap punya Allah. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu meyakini bisa, insya Allah bisa. Saya sudah buktikan di masjid kami, Pak. Masjid saya di kampung, di Kapten Aripai itu, Cempaka Dalam. Sama dengan kehidupan ekonominya menengah ke bawah juga. Ya. Tapi setelah kita sajikan lewat pengurus masjid yang menyamankan jamaah, seluruh wambal saya ganti, AC saya pasang, kurang dingin, apa saya tambah AC, dibuat masjid nyaman. Uang ni kok, kamu tahu tak Masjid Jogokarian, Pak, di Jogja itu? Masjid Jogokarian itu masjid di dalam kampung. Tapi kok penghasilannya bisa luar biasa. Ngapa? Jamaah ngerasa nyaman. Wong ini kalau dia ngerasa nyaman, tidak sayang mentu ke duit. Tapi kalau masjid berkimpel-kimpel,
panas dak diurusinyo, ambal kotor berdebu segala, mana nak sedekah. Maka pengurus masjid ini tantangan bagi kita. Saya buktikan Pak, 2 tahun saya jadi pengurus masjid, ini 3 tahun saya jadi ketua masjid. Dulu Pak infak dengan sedekah per tahun itu paling 100-200 juta. 2 tahun saya menjadi pengurus masjid, tahun pertama 1,3 M, tahun kedua 1,1 miliar. Nah yang ini belum laporan bendahara. 3 tahun. Saya jadi pengurus masjid di masa Covid, Bu. 2019, kan 3 tahun tempatnya itu. 2019, 2020, 2021, 2022. Bulan Oktober ini habis, tapi saya tidak ada nak nunggu Oktober. Habis lebaran, halal bihalal, saya langsung pemilihan ketua masjid yang baru. Kenapa Ustaz nak cepatnya milih? Biar kamu bisa nyusun jadwal Jumat. Jadi pengurus masjid ini kalau dia sudah terpilih, Jumat yang ada dirubahnya. Banyak kami ustaz-ustaz nih Pak, begitu datang ke masjid, ada ustaz lain. Jadi kita ini agak lemah kan, jadwal kita memang. Hah? Rupanya yang ini dari pengurus lama baru, yang kita tadi yang undang pengurus lama. Tidak baca nak duit khutbah Jumat ni siko-siko. Ini mana baca? Nah, makanya kalau pengurus terpilih, jangan rubah jadwal yang sudah dibuat oleh pengurus lama. Habis kelar dulu. Saya nak sampai 2022 kataku. Habis ke dulu yang sudah kepilih. 2023 mulailah kamu nyusun. Nah, tidak nyusun. Nah, mulailah pengurus baru yang nyusul. Biar tidak reto. Ya, macam itu. Habis. Baik ibu-ibu. Jadi nak sedekah tadi ada wadahnya kamu. Aku nak salawat. Kalau ada yang nak sedekah ini. Ada kardus tak kamu nak gelar sedekah? Tidak siap. Celengan mana? Ada celengan muter tak sini? Yuk, kita nak ngawali atau nak ngakhiri pengajian ini dengan sedekah terbaik. Karena sedekah di pagi hari ini sedekah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan kita akan menggapai apa yang namanya doa dari Rasulullah SAW. Saya sholawat, ibu bapak yang bawa duit silakan sedekah. Siapa yang sedekah saya doakan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan jalankan sedekahnya. Kalau nak kata pakai sorban kamu tu lah. Ya Nabi salam alaika. Terlaksana, paling tidak minimal sudah dimulai. Apalagi pembangunan ini tidak mengganggu masjid yang lama, artinya sambil bangun kegiatan tetap bisa terlaksana, artinya tidak kati permasalahan, kecuali kalau nak mugar kan. Kalau nak mugar tu kalau tidak cepat selesai, masjid yang lama ini kita terbengkalai. Nah, maka daripada itu kita terus goyuri. Insyaallah saya sambil doakan yang punya rekanan, yang punya kawan, yang punya kolega yang bisa diajak, minimal ngajak orang berbuat kebaikan jadilah. Mungkin kalau kita orang kampung sini nak menyelesaikan galo mungkin agak berat. Nah, yang punya kawan-kawan di luar, toke-toke, orang hebat-hebat, ajakilah galo. Kami di masjid nak bangun di kampung kami nak bangun masjid di pinggir Sungai Musi. Nah, syukur-syukur nanti ada Kak Musta'in di sini yang di pemerintah kota anak ayah Harun ngomong sama beliau, siapa tahu nanti bisa dibantu oleh anggaran dana dari pemerintah tapi jangan pula terlalu diharapkan. Pokoknya minimal kita usaha dulu mudah-mudahan masjid ini bisa terbangun megah, apalagi berposisi di pinggir
Sungai Musi. Kalau bisa dijadikan sebagai masjid wisata bagi orang-orang yang akan berlalu lalang di pinggir bantaran Sungai Musi ini. Terima kasih, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf, pada Allah minta ampun. Rasanya habis jadwal ana 2 kali sampai waktunya nanti ana mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Selamat berhari raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Itali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.